Menunjukkan sebuah pantai indah, sang pemeran utama yang bernama Ok Chanmi, ia menghubungi kembarannya bernama Pak Wusok. Perihal meributkan selisih waktu lahir, Wusok mengejeknya karena Chanmi lebih muda. Gimana kalau nanti Chanmi berhasil mendapat penghargaan kejuaraan, kamu memanggilku ke panggung, lalu mengalungkannya kepadaku. Ide bagus, bukan? Saat libur sekolah nanti, aku akan ke tempatmu. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan secara langsung. Intinya, nggak bisa kalau lewat telepon. Nggak sabar lagi dengar cerita nanti. Tiba-tiba ia mengalihkan dan mengatakan untuk tunggu sebentar. Kemudian dari atas jendela sana, Husok pun berteriak kencang karena terlempar sangat cepat. Dan ponselnya pun diambil oleh seseorang misterius. Penasaran apa yang terjadi, Chanmi merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Di sekolah Wusok yang sedang mengadakan acara, semua diberhentikan oleh pihak sekolah. Dan ada seseorang dengan sepatu bertalikan merah menuruni tangga dengan begitu cepat. Sedangkan Chanmi yang sedang mengikuti kejuaraan menembak, ia mulai bersiap. Saat ini, poin Chanmi selalu yang paling unggul. Hingga ingatan tentang kembarannya muncul mengurangi fokus ke target di depan. Akhirnya, sebagai perwakilan sekolah, ia hanya bisa mendapat posisi ketiga. Harusnya bisa saja mendapat juara pertama. Ingatan ketika teleponan dengan sang kakak itu malah muncul lagi. Berpesta merayakan bersama pihak sekolah, Chanmi masih berusaha menghubungi sang kakak. Karena setelah kejadian janggal teleponan kemarin, itu adalah terakhir kalinya. Sudah 3 hari berlalu dan ponselnya sudah tidak pernah aktif. Karyawan pria dengan sepatu putih bertalikan merah sedang melayani para pelanggan. Dia bernama Ji Suhon. Sibuk mengerjakan seorang diri, ia meminta Sabtu ini untuk kerja setengah hari. Namun sang atasan tidak mengizinkan karena tidak ada orang lagi yang menggantikan. Berusaha mencari seseorang untuk menggantikannya itu hanyalah sia-sia. Sampai Suhan putus asa karena rencananya akan gagal. Tiba-tiba rekannya datang sampai 3 orang yang menawarkan diri. Berterima kasih juga meminta maaf secara singkat. Akhirnya, Suhon pergi mengunjungi sang ibu yang dirawat di rumah sakit. Sang petugas pun mengingatkan kalau tagihannya sudah jatuh tempo. Pihak rumah sakit juga sudah membahas untuk memulangkan ibumu jika belum bayar. Berbicara semua hal baik pada sang ibu serta menyemangatinya agar cepat sembuh. Kini Suhon pun langsung pergi lagi. Namun di lampu merah, kepalanya terasa sakit dan penglihatannya kian memburuk hingga akhirnya ia terjatuh di tengah jalan. Memandangi foto masa lalu bersama sang kakak, Chani merasa sepi karena nggak mendengar kabarnya. Kedekatan mereka memang gak terpisahkan dari kecil. Bahkan ketika berpamitan untuk dibawa orang tua angkatnya, ia berjanji kalau saat dewasa kita akan bertemu di akademi militer. Jadi jangan lupakan itu. Dengan memberi hormat dan menangisi perpisahan ini. Di masa sekarang, Chanmi mengatakan kalau besok akan pergi ke kota menemui Wusok. Mencari Wusok dan menanyakan kepada anak satu sekolah, Chami dikejutkan dengan kabar kepergian Wusok. Dan ketika mendengar penyebabnya, Chami seketika lemas nggak bisa percaya. Sedangkan pihak panti asuhan yang mendapat kabar tentang anak asuhnya bernama Wusok atau Changkyu kini telah meninggal dunia. Proses kremasi dan doa pun sudah selesai. Pihak keluarga kini pergi meninggalkan tempat. Kemudian, Chanmi hanya bisa memandangi foto pemakaman sang kakak. Berlari mengejar orang tua angkat Tusok, Chanmi bertanya, kenapa kalian tidak langsung menghubungi kami? Kenapa orang tua seperti kalian tidak menampakkan wajah duka kepergian sang anak?
Kalau begitu, segera berikan ponsel yang dipakai kakakku. Mereka pun menjawab kalau sangat kecewa dengan Wusok. Anak itu telah tergoda oleh iblis dan tenggelam dari luapan dosa karena pengakhiran diri sendiri. Ingin menampakkan wajah di gereja pun kami pun sudah malu. Dan juga ponsel Wusok tidak pada kami. Polisi di TKP pun tidak menemukannya. Jadi jangan buat keributan lagi di sini. Mendatangi kantor kepolisian, Chanmi mengenalkan diri sebagai adiknya Wusok. Sebelum diadopsi, kami sama-sama tinggal di panti asuhan. Dulu namanya adalah Changkyu. Mustahil baginya memilih pengakhiran seperti ini. Kemarin aku melihat seseorang mendatangi kakakku, lalu panggilan kita pun diputus oleh orang itu. Begitu pula dengan HP-nya. Kenapa kalian para polisi hanya duduk manis melepas kasus dan membiarkan pelaku kriminalitas kini bebas? Memeriksa tubuh Suhon, ternyata ditemukan ketidaknormalan pada bagian otaknya. Karena pasien ini masih sekolah kelas 3 SMA, sang dokter pun menyuruh minggu depan untuk kembali lagi dengan membawa seorang wali. Jika orang tuamu nggak bisa datang, cobalah panggil gurumu ke sini. Merenungi kepergian sang kakak di tepi kota, Chanmi merasa belum puas dengan hasil kepolisian dan kini ia punya rencana sendiri. Bekerja mengantar paket, Suhyun dikirimi pesan oleh pihak rumah sakit terkait janji bertemu. Merasa saat ini tubuhnya baik-baik saja, ia pun kembali melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Bertemu oleh sahabat sesama atlet, ia memarahi keputusan Chani yang memilih pindah sekolah ke kota dengan banyak resiko. Karena saat ini kita sudah kelas 3 SMA, beasiswa kuliah mungkin ada di depan mata. Tapi dengan tekad bulat, Chanmi tetap memilih pergi dan berniat mencari si pelaku yang asli. Sparring tinju dengan seseorang, Suhyun seketika lepas kendali dan menyerang musuh bertubi-tubi. Hingga akhirnya mereka dipisahkan dan menyesali aksi yang barusan. Sang pelatih pun menawari untuk kesekian kali supaya Suhyun menjadi atletnya. Tetapi ia menolak lagi karena ingin fokus pendidikan. Melihat situs jual beli motor bekas, ia menemukan motornya yang dicuri ada di sana. Segera beranjak pergi, Suhyun meminta motor sang pelatih lalu lanjut berangkat. Sedangkan Chanmi dengan keuangan terbatas berusaha bernegosiasi supaya dapat potongan harga. Hingga akhirnya mereka sepakat dan diberi kunci tambahan. Suhyun yang melihat motornya bersama wanita segera menghampiri dengan menyebutkan ciri-ciri motor yang sudah dicuri. Kalau bagian dalam itu ada penandanya. Kami menjelaskan kalau baru saja membeli motor ini. Jadi sekarang ini adalah motor milikku. Aku nggak peduli dengan apapun. Kalau nggak terima, ya cari si pencurinya. Lalu kembalikan uangku. Belum selesai bicara, tiba-tiba motor yang diparkir Suhon menghalangi jalan. Dan Chanmi yang punya kesempatan pun segera berlari mendatangi tempat sewa kos. Usai menemui penjaga kos, sayangnya Chanmi keceplosan mengatakan kalau dirinya adalah siswi SMA. Jadi nggak diperbolehkan untuk tinggal di sini. Sedangkan si pencuri yang menjual motor tadi, ia melacak keberadaan posisi dan membuka kunci ganda. Berniat mengambil kembali motor lagi, namun Suhyun yang melihat aksi mereka segera mengejar dan menghajar satu demi satu. Lalu saat Suhyun mendominasi perkelahian melawan dua orang, ia diimingi akan mengembalikan uang. Tapi tiba-tiba Suhyun terkena pukulan di kepala dan dua pencuri itu pun kabur melarikan diri. Memegangi kepala yang terasa sakit, Suhyun gak sadar kalau sedang jalan di tengah-tengah. Dan tepat di belakangnya ada truk yang sedang melaju. Chanmi pun yang melihat itu segera mendorong untuk menolongnya. Kemudian berkata, apa kamu tahu Dewi Penyelamat? Akulah orangnya.
Sekarang kita sudah impas. Motor baru, tempat tinggal baru, dan kini adalah awal yang baru untuk pergi ke sekolah kakakku. Berangkat sekolah menaiki motornya, tiba-tiba di persimpangan jalan muncul seseorang. Dengan refleks, ia membanding motornya jatuh ke tumpukan sampah. Dia itu adalah pria yang kemarin, bernama Suhyun. Ia pun melihat Chanmi yang terkena kotoran sampah dan membantu menghilangkannya dengan menyiramkan air hingga ia pun malah gagal fokus. Lalu memberikan seragam supaya Chanmi bisa tetap berangkat ke sekolah karena mereka berdua di satu sekolah yang sama. Menegur karena di sini bukanlah parkir umum, sang petugas pun melihat seragam Suhon yang dipakainya. Jadi membiarkan saja karena menganggap kalau ia adalah pacar Suhon. Menanyakan lokasi lapangan tembak kepada murid lain, ia menjawab dengan grogi karena melihat seragam Suhyun ada padanya. Ini bisa jadi berita besar jika kita bilang ke anak-anak kelas. Pak pembina dan gadis penembak lain membantu mengenalkan lingkungan sekolah baru kepada Chanmi. Karena kamu sekarang kelas 3, pasti akan sulit bagimu untuk menyesuaikan diri. Memasuki kelas barunya, tampak beberapa murid sudah mengenalnya. Namun, Chanmi mengenalkan diri dibantu oleh Pak Pembina. Ia menegur Suhon karena tidak menggunakan seragam. Seketika, Chanmi mengatakan kalau ini adalah seragamnya. Suasana kelas pun langsung heboh menyoraki Suhon karena tahu kejadian ini. Sedangkan ada satu siswi yang tampak tidak senang. Berangkat ke sekolah dengan mobil mewah, ia diantar oleh sang ibu dan satu temannya. Mereka disambut langsung oleh kepala sekolah. Murid kaya ini bernama Jebum. Ia sudah lama tidak masuk sekolah karena hilang ingatan dan dokter menyarankan untuk sekolah agar ingatannya pulih dan dibantu oleh Osung, teman dekat Jebum, serta para pihak sekolah lainnya. Mengenalkan diri sebagai anak baru, Jebu mengatakan kalau dirinya saat ini mengulang kelas 3. Kemudian ia pun disapa oleh teman sekelas. Ada satu wanita berambut pirang melihat tajam ke arah Jebum. Berada di kerumunan murid lain, Chani membayangkan jika seharusnya sang kakak ada di sini. Namun sayang kehidupannya malah berakhir di usia muda. Lalu ada temannya menyapa mengajak makan ke kantin. Di sana ketika berbicara tentang kematian Wusok, temannya mengatakan kalau gadis bernama Hong Ajung pasti sampai sekarang masih berduka. Karena dialah yang paling dekat, sekaligus pacar dari Wusok. Persis dengan yang diceritakan kakaknya dulu, kalau pacarnya itu seperti artis idol terkenal. Aku pun meminta kontak Hong Ajung karena ada sesuatu yang perlu aku bicarakan padanya. Keluar lebih dulu, Chani mengatakan akan latihan menembak. Sedangkan Suhyun mengatakan sudah dapat izin dari wali kelas, jadi pulang lebih cepat. Mereka berdua sangatlah aneh. Sudah berada di luar dan mendapat nomor Hong Ajung, Chani pun coba menelponnya, tapi ternyata yang mengangkat adalah Suhyun sambil memandanginya penuh keheranan. Saat ia menelpon balik, Chani pun semakin curiga kenapa ponsel Hong Ajung ada padanya. Mengikuti pergerakan Suhyun diam-diam, rupanya tujuannya adalah ke rumah sakit. Semakin jauh berjalan, Suhyun merasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi ketika melihat ke belakang dan menghampirinya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Malahan sang dokter menyapa dan memanggil Suhyun. Berhubung pasien tidak ada wali atau pendamping, sang dokter memutuskan untuk memberitahu penyakit Suhyun. Gejala kemarin saat dirimu pingsan, kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata kamu mengidap penyakit tumor otak yang sangat berbahaya.
kami tidak bisa melakukan operasi karena resikonya terlalu besar. Sekarang kami hanya bisa mengantisipasi agar tumor itu tidak berkembang dan kemungkinan sisa umurmu hanyalah 6 bulan atau 1 tahun ke depan jika beruntung. Di balik sana, Chani mendengar semua pembicaraan mereka dan juga tatapan putus asa dari seorang Suhyun. Pergi menyendiri memandangi lautan dari pagi sampai malam hari, Suhyun hanya memikirkan ucapan sang dokter tentang penyakit dalam diri yang tidak bisa diobati. Sedangkan esok harinya, Chani diberi pertanyaan tentang Suhyun, tapi ia tidak bisa menjawab dan pilih pergi. Di dalam kelas, bangkunya pun kosong karena ia tidak masuk kelas hari ini. Mendatangi kelas kosong bekas kejadian perkara, Chani membayangkan masa-masa terakhir sang kakak saat kami teleponan bersama. Namun waktu ia mengalihkan, tiba-tiba muncullah Suhyun dari belakang secara nyata. Datang dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Namun Chani membalikkan pertanyaan itu. Suhyun pun menceritakan tentang Wusok. Ya, walaupun kami pernah satu kelas, tapi kami berdua tidak dekat. Sangat disayangkan ia memilih akhir seperti ini. Bahkan saat ia jatuh, mungkin aku yang pertama kali melihatnya dan segera menelpon polisi.